Terima kasih Bapa. Engkau yang membentuk setiap kami. Engkau yang menjadikan kami. Engkau yang sendiri akan bentuk kami sesuai apa yang Engkau rindukan, Engkau harapkan, apa yang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Berikan kami hati yang rela, hati hineni Tuhan. We just surrender our life. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami. Mampukan kami, kami tidak mampu. Hanya anugerah-Mu saja. Hanya belas kasihan-Mu saja. Hanya pertolongan dan urapan Roh Kudus kepada kami. Syarata karama syukuru tepu syata papa. I surrender. Kami serahkan hidup kami. I surrender all to Jesus. Oh my Jesus, precious Savior. I surrender. Biarlah kami menyerah total sebagai tangan Dia di hadapan. I surrender. Inilah doa kami Tuhan. Inilah doa kerinduan kami. Sekalipun kami bergumul dengan kedagingan kami bergumul dengan keegoan kami minta Tuhan, kami mau berserah di hadapan harta-Mu. Yes, Lord. Aku berserah Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan setiap aspek kami pada-Mu Yesus. Yesus, segenap hidup kami adalah tangan Kasih. Kami tidak khawatir, kami tidak takut. Kami ada di dalam tangan Kasih Tuhan yang besar. Padamu Yesus. Yesus. Selamat. Inilah usia, inilah iman, inilah kerinduan hati kami. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Segenap tubuh jiwa roh kami adalah milik-Mu. Segenap hidup kami serahkan sepenuhnya. Seperti seorang anak kecil, kami percayakan hidup kami. Tuhan Gembala kami yang menuntun kami, memimpin kami dalam situasi keadaan mungkin sekalipun itu tidak enak. Mungkin sekalipun kami sedang melewati lembah kekelaman. Mungkin sekalipun kami sedang melewati lembah air mata.
Tetapi kami tahu rancangan Bapa itu yang terindah. Kami tahu Bapa yang merancangkan hari esok kami penuh harapan. Rancangan Bapa atas hidup kami adalah damai sejahtera. Padamu Yesus kami berserah. Pada Engkau tangan kasih yang besar, tangan El Shaddai, tangan Bapa kami di surga, kami mau jatuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mendengar sebagian sabda kebenaran firman-Mu. Bapa, Engkau sempurnakan, Engkau urapi, Engkau baca setiap hati kami. Urapi hamba-Mu, urapan kuasa hadirat dan otoritas-Mu mengambil alih. Apapun yang tidak sempurna, Tuhan sempurna. Dan puji nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Nama yang ajaib, nama yang memeteraikan doa kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Oke, saya akan bicara tentang bagaimana renewer our mind. Ini sangat penting saudara. Pikiran itu merupakan sebuah jendela dalam kehidupan orang percaya. Apa yang masuk informasi dalam pikiran kita, itu bisa membawa berkat, itu bisa membawa kehancuran. Itu bisa membangun maupun meruntuhkan. Mind itu penting sekali. Ada orang yang mindnya masuk dengan segala logikanya, dia bisa menghancurkan kebenaran. Orang Farisi, ahli Taurat, itu mindnya semua berkotak-katik di dalam mind. Nah, saya di sini ada katakan the better is our mind. Pikiran, alam pikiran merupakan sebuah namanya medan perang, medan tempur. Kalau saudara saya hari ini tidak betul-betul kendalikan, tidak betul-betul tundukkan pikiran di bawah pikiran Kristus, maka hidup kita akan menyimpang dari target Tuhan. Oke, jadi saya juga ada gambar di sini the power of a renew mind. Kalau dalam King James dikata renewer, ada di renew, itu oke. Next, saudara bisa ikutin. Spiritual warfare, sebenarnya peperangan roh itu dimulai dari alam pikiran. Tentunya dari mata itu masuk informasi apa yang kita baca, kita lihat, itu masuk ke alam pikiran. Dari pikiran ini kita olah, itu masuk ke hati. Logis atau tidak, bisa terima atau tidak. Orang itu bergerak dalam profetik. Wah, gak bisa. Secara teologi, logika, doktrin, dogma yang kita tahu di dalam teologi, itu gak bisa terima. Nah, itu di alam sini. Kalau pikiran kita, Yesus katakan, jangan engkau menghalangi anak kecil datang kepadaku. Yang penting anak kecil, pikirannya very pure. Sangat murni, kita tidak bicara hati dulu, oke? Pikiran eratnya dengan hati. Sebab jendela itu ada kiri dan kanan. Satu adalah pikiran, kedua adalah hati. Pintu dalam itu adalah hati, pintu di luar adalah pikiran. Lebih depan itu adalah mata. Panca indera kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika kita menerima sebuah sinar masuk, sebuah informasi masuk, maka itu masuk ke dalam apa? Pikiran kita. Banyak orang hari ini melayani Tuhan, hamba Tuhan. Belum tentu dia itu sepadan, sejalan dengan pikirannya Tuhan. Oke, paham? Tangkap di sini. Kita katakan, ada 10 pengintai. Musa ngutus 12 pengintai. 10 pengintai, mereka melihat dengan mata, jendela mata ini menarik informasi, melihat apa yang menjadi fakta, itu masuk ke pikiran mereka. Bahwa yang dia lihat itu adalah raksasa, adalah orang-orang kana, orang yang makan orang yang perawakannya mungkin lebih tinggi 2 kali lipat. Kekuatan mereka luar biasa, sehingga itulah masuk dan cuma olah di pikiran, di alam pertempuran mereka. 10 orang, majority, hari ini saudara saya sama halnya. Kita ketika melihat keadaanmu, melihat penyakitmu, melihat kondisimu, melihat ekonomimu, melihat keadaanmu, maka engkau berpikir, saya harus cari jalan. Saya harus mencari pertolongan. Saya harus ini dan itu. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika itu terjadi, maka terjadilah genap Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Terkutuklah engkau yang mengandalkan kekuatanmu. Kenapa dan mengapa orang laki pria itu lebih memakai logika dan
kurang peka dibanding dengan wanita. Wanita memakai perasaan, nerimo apa aja, mudah percaya, terima, apa sinyal yang masuk, logikanya tidak seperti kekuatan yang dimiliki pria. Dan mereka lebih dekat. Dan mereka itu bisa sampai masuk ke sebuah emosional, alam emosional itu, udah pokoknya pendetaku katakan harus percaya. Wis, percaya. Aku percaya, sekalipun nggak bisa dipercaya, aku percaya. Sampai dia nangis di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada dia, Tuhan menjamah dia, makanya wanita lebih peka. Oke, kembali di alam pikiran. Nah, 10 pengintai ini akhirnya terjadi sebuah pertempuran di dalam mereka, yaitu di logika mereka. Sedangkan Joshua dan Kaleb, apa yang dia lihat itu sama, apa yang dia saksikan, kekuatan musuh itu sama, kubu yang kekuatan musuh sama besarnya, tetapi ada sebuah perubahan. Dia tidak menerima signal itu hanya di alam pikir aja. Tapi di balik itu ada sebuah faith yang memain adalah faith itu bicara hati. Yang lekat sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, informasi sekeliling hidup kita sering itu melemahkan iman kita. Kalau kita tidak filter baik-baik. Saya bergaul dengan banyak hamba Tuhan pendeta. Saya tahu, khususnya untuk seorang pendoa syafaat ya, sini ada beberapa. Mereka tidak banyak main itu dengan informasi sekeliling yang masuk. Itu hanya sebuah pemetaan, sebuah hal yang dia ini, tapi mereka ngolah main mereka dengan with the God's mind. Yaitu firman Tuhan yang diolah di dalam itu, justru dari itulah dibalikkan menjadi sebuah kekuatan. Itulah pendoa syafaat. Mereka perkatakan firman sekalipun itu gak punya dasar dengan keadaan yang terjadi, tetap berharap meskipun tidak punya dasar berharap. Betul ya Bu Joyce ya? Oke, kita buka firman 1 Korintus 5 ayat 7. Ya saudara gak usah buka lagi, kalau baca sini sudah saya tentum ini ya. Yang di rumah, oke? Yang di rumah YouTube juga udah ada slide-nya semua. Kita baca sama-sama 2, 3. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak berragi. Sebab anak domba Paskah, kok gak ada suara ini? Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak berragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara, saya bergumul dengan hal ini, ragi. Ada gambarnya bahwa what is the ragi? Ragi namanya fermentation namanya ya. Itu namanya yeast. Y-E-A-S-T ya, itu ya. Yeast. Apa itu ragi? Itu bahaya sekali. Kita mengerti, oke, biasa pendeta mengatakan, oh ini ragi orang Farisi. Ragi para ahli Taurat. Dalam konteks itu Yesus katakan, jangan kamirin dengan ini. Sebenarnya apa itu? Nah saudara, next saya lihat kamus besar, ragi itu bicara fermentation, fermentasi. Itu merupakan bagian dari mikroorganisme di dalam ragi. Kemarin kebetulan, itu bicara dengan bakteri, ada di bakterinya, bakteri partikel lebih besar. Ya kan? Nah, ada namanya fungi itu kamir. Jadi kita sering katakan itu ragi bisa mengkamirin. Ya kan? Nah, saudara, kebetulan kemarin hari Kamis, Jumat ya, kalau Jumat ya, Jumat. Saya ketemu seorang yang ahli dalam hal mengenai mikroorganisme. Nah, besok saya bertemu lagi dengan seorang profesor namanya Stiono dari seberang sana yang jago mengenai enzim. Istrinya kena CA, tidak pernah kemo, tidak pernah ini, dia makan enzim. Enzim dimasuk, waktu singkat gak lama, sembuh. CA-nya langsung negatif. Dia kasih praktek orang yang kena CA yang lain. Sama, besok saya ketemu. Saya mau ambil ilmunya, ambil pengalamannya. Kemarin saya dibawa sama pendeta Joshua Guana Tanjung. Seorang ketemu saya. Dia bawa alat tes, alatnya aja 3 juta. Tes, seperti pen kecil. Dia jual adalah sebuah alat yang namanya redox.
air redox itu kalau saudara tahu, itu dipakai di Amerika, di New Zealand. Itu punya namanya redox, kontainer redox itu sampai 650. Itu bisa membunuh namanya virus bakteri. Air redox. Itu jadinya namanya HOCl itu. Redox itu. Dia tes lah. Yang punya ini. Kita juga punya. Ibu bikin di rumah. Ibu punya pabrik home industry rupanya di rumah. Itu bikin. Kita beli alat. Mahal loh, sekian juta, puluhan juta itu ada. Berapa alat kita bikin. Dari air, dengan garam, dengan ini, di electrolytes dengan alat itu. Itu untuk fogging. Lebih baik dari alkohol, lebih baik dari apapun juga. Itu redox. Nah, kita tes punya saya. Dia bilang 550 sudah bisa bunuh virus. Dia pakai alat itu. Alat itu kecil, 3 juta. Yang lebih bagus lab itu ratusan juta. Dia bawa yang portable. Dia tes punya kita, punya ibu. Ibu itu 700 lebih. Kita semua berdiri termasuk Pak Joshua. Ini bagus. Ini bagus, ini sudah cocok. Tesla yang punya orang-orang lain banyak yang jualan. Kita ada beberapa sampel. Itu cuma 350. Tidak bisa bunuh bakteri dan virus. Jadi saudara di sini sebenarnya aman. Kita ada nyembur-nyembur itu semua air redox. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita sampaikan itu adalah mikroorganisme. Nah, ini sangat kecil. Itulah bisa masuk ke dalam jendela kehidupan saudara dan saya. Sangat bahaya. Kalau engkau kita biarkan pelan-pelan, itu akan menjadi, kalau baik, itu akan jadi bakteri baik, ada bakteri yang buruk. Di ini ada ya, di PDF-nya saudara baca. Oke, nah ragi yang lama artinya apa? Sesuatu yang tidak dan kontradiksi dengan kebenaran firman yang hakiki. Tadi kita bicara mengenai kemurnian dan kebenaran. Hanya firman Tuhan yang hakiki kebenarannya. Tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Oke. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 katakan buanglah ragi yang lama. Ragi ini itu sorry. Nah, jadi kalau bicara ragi ini di sini dalam dikatakan sebab kamu memang tidak beragi. Saya coba cari bahasa yang lain, terjemahan di Amplified Bible dikatakan di versionnya bahwa itu engkau tidak beragi adalah kita uncontaminated. Janganlah hidupmu dan hidupku terkontaminasi oleh apa? Oleh ragi-ragi. Ragi itu berbicara apa? Lebih lanjut lagi itu berbicara tentang alam pikiran. Mind. Penting saudara. Ada orang itu karena pikirannya disesatkan. Tidak terbuka untuk disesatkan oleh sebuah doktrin dogma. Hidupnya itu ngeri. Dan sangat mengerikan. Halo, sampai sini paham? Penting ya, saya lanjutkan lagi. Kalau ada ini enak ya, tapi sama, saudara lihat itu, kalau di YouTube sudah terpapar semua di situ. Ragi dunia itu mengkamirin dan meracuni. Saya tidak akan uraikan apa itu dunia. Segala sesuatu yang sudah namanya sesuatu yang tidak bersejalan dengan kebenaran firman itu dari dunia, bukan dari Tuhan. Itu meracuni pikiran manusia. Nah, saudara, cara bekerja ragi itu butuh waktu. Ya, butuh waktu. Nah, hari ini kita tahu bahwa digital information IT ini begitu mudah saudara saya dapatin. Saudara, gadget, betul? Halo, gadget. Hari ini saya mau cari apa? Saya bilang sama teman kita, Pak Guana, Pak, apa redox ya? Saya nggak ngerti redox. Saya tanyakan ke Bah Google. Langsung keluar, apa itu redox? Jurnal dari WHO, langsung keluar. Apa saja pisang goreng terenak di Surabaya, langsung keluar. Dia kasih pilihan. Gado-gado terenak. Itu depotnya Bu Singgi, itu ada. Cuma tidak tersirat, tidak tersurat gitu ya loh. Nah, pokoknya itu Bah Google. Nah, saudara dikasih Tuhan, digital information itu sangat penting, sangat baik buat kita. Tapi disitulah iblis bekerja.
Akhir zaman ini iblis bekerja besar-besaran. Saudari kasih Tuhan, saya ingat sebuah pengarahan briefing kesaksian dari Komjen Polisi Dharma Pangrekun. Ya, kita semua tahu ya. Dia katanya gadget. Kita bisa lihat gadget. Itu hari-hari ini kalau engkau tidak kuasai dengan gadget dengan baik, maka dia akan menggantikan posisi Tuhan. Itu jadi dewa. Saya terjadi, saudara. Sampai malam, waduh gak luput itu gadget itu. Lihatin. Waduh. Waktunya, saatnya saya renung malam. Saatnya saya baca firman. Tapi ting dong, waduh ini ngono ya, apa ya, bisa buka. Hari ini saya dapat terima foto, mungkin lebih dari 20-30 fresh dari Palu. Mereka pendoa kota itu kirim ke saya. Aduh ngeri deh, gak boleh share itu. Kelihatan bagaimana kepalanya, bagaimana badannya, bagaimana kaki itu dipotong dua, dibakar gitu ya, bongkahan dilihat itu, gak ada kaki itu. Ada yang kepalanya berpisah, ada yang sampai hari kepalanya juga gak tahu di mana. Nah ngeri. Pokoknya itu akhirnya jadi kita itu pikiran masuk, hati itu marah. Tahu ya? Kalau benar-benar kita marah kita. Tapi itu kasih jaga. Saya malam mau tidur. Itu emang matiin HP itu. Jam udah nunjukin jam 1 pagi. Masih bunyi. Ting. Saya tahu ini pasti dari kakak ipar saya. Dia malam-malam dia kirimin banyak message. Itu dia dari belahan bukan dari Jawa. Dia kirimin. Wah, kudung baca. Itu ada nyangkut keluarga, nyangkut apa. Ada pokoknya itu gadget. Kalau saudara dan saya tidak kendalikan baik. Pagi hari mau renungan. Ini buka dulu. Siapa yang bangun pagi pertama kali buka HP di sini? Jawab sendiri, oke? Nah, harusnya pagi hari HP ini harus letakkan dulu. Jangan dibuka. Sampai renungan selesai, sampai menyembah, sampai ini. Saya tadi pagi, saya bilang, buka lagi. Dari kemarin sampai hari ini. Enggak, buka. Saya bilang, ya loh, saya belajar sendiri, Roh Kudus ajari saya. Information intelligence itu dipakai iblis hari ini. Kalau engkau dan saya tidak bisa filter, maka rubuh. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih, termasuk iklan-iklan makanan. Waduh, enak ini, sei babi ini. Order. Itu datangin adalah nafsu birahi kita ingin. Itu gak sehat buat badan kita, betul gak saudara ya? Nah, sapi pendek kalau lemaknya gak sehat, tapi intinya sehat ya loh. Nah, kita kalau waktu makan enggak masalah. Semua sehat. Yang enggak sehat di laboratorium. Ya, nanti dulu. Ya, saudara, saya dari pagi, malam, terus ada pujian. You are awesome in this place, Almighty God. Saya terus dengung. You are awesome in this place, Abba Father. You are awesome in this place, Mighty God, you are awesome in this place, mighty God. You are worthy of all praise. To your life arise. Saya duduk bagus, saya bilang pujian nih. Terus dengung saya nyanyi. Gadget ini mati, taruh aja. Coba gadget saya nyanyi ini. Nggak nyanyi, saudara. Nah, penting saudara pikiran. Hari ini engkau dan saya mengalami terobosan. Engkau dan saya hari ini mau mengalami keintiman. Gadgetmu pakai ini dong. Kalau saya tidak suruh gadget kamu, ganti gadget yang orlah, jadul. Enggak juga ya, kita butuh informasi. Bapak Ibu yang saya kasihi, janganlah kita serupa dengan orang dunia. Orang dunia itu kejar sesuatu. Dijadikanlah namanya informasi-informasi ini menjadi tataan dasar untuk dia maju. Untuk dia mengalami terobosan dengan teori ini. No. Hari ini kita milikilah informasi-informasi dari firman Tuhan. Firman Tuhan menurut saya itu adalah materi seminar yang terlengkap, tersempurna di dunia ini. Hari ini baik orang percaya kepada firman, dia itu latar belakang apapun juga, pendidikan apapun juga, dari yang rendah, yang sederhana, sampai profesor, doktor, kaburator.
itu percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Bapak Ibu sekalian, janganlah kamu dan saya menjadi serupa dengan dunia ini. Oke, tadi itu bicara ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ingat di sini ya. Itu alam pikiran. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ya, di sini ya, lihat HP kalian masing-masing ya. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. That's perfect. Nah, pembaharuan budimu dalam bahasa terjemahan lain, King James itu adalah renewing. Renewing adalah presence time. Terus menerus perbaharui. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Kehendak Tuhan yang memperbaharui kita. Kalau kita mau, seperti tadi kita nyanyi. Dalam Amplified Bible, karena renewal, harus di-renew, dibaharui. Apa? Of your mind. Dalam bahasa Inggris katakan of your mind. Perubahan budimu itu bicara renewal of your mind. Dalam bahasa Mandarin ya Bu Cinggi yang pinter. Sin i kensing. Sama juga sebenarnya. Saya cari sin i itu apa ya? Sin itu hati. Itu kehendak. Kehendak hati yang diperbaharui. Hati yang kehendak hati. Kira-kira itu ya Bu ya. Sin i itu ya. Oke. Yang harus diperbarui apa? Oleh kebenaran firman. Oke, yang lain kita tahu firman Tuhan ngajar kita di Mazmur 1, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Ya loh, maka kita akan Joshua 1 ayat 8 juga sama, kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Dunia ini mengajarkan bayar seminar 3 juta, lebih mahal, lebih bobot, agar supaya kita berhasil dan kita beruntung. Kalau firman Tuhan katakan nehi, renungkanlah firman Tuhan itu, meditasi, itu firman Tuhan itu siang dan malam. Dan jalanlah, melaksanakan firman Tuhan, perkatakanlah firman Tuhan itu sungguh-sungguh. Jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Pastilah Bapa kita di surga akan berkati kita dengan sebuah dasar, yaitu firman kebenarannya dalam hidup kita. Oke, selanjutnya. Ini sekilas saja paradigma dunia yang salah. Konsep dunia yang salah. Siapa yang kuat, dialah pemenang. Betul? Siapa yang besar, menaklukkan yang kecil dan lemah. Nah sebenarnya ini ada PowerPoint itu gak kelihatan semuanya. Satu-satu keluarin ya loh. Itu adalah kita tahu Daud menghadapi Goliat, raksasa. Bagaimana Daud itu bisa lihat mata raksasa. Dia lihat ini menakutkan. Dia lihat ketopong perisai yang begitu luar biasa. Kalau nggak salah tingginya Goliat itu sekitar 3 meter. Tuh, ini nggak sampai ini. Paling 2,8 ya, 2,5. Yuk 3 meter tinggi besar, gede, gagah, terlatih dalam perang. Pasti ciut. Tapi alam pikirannya masuk semua ditangkap di dalamnya. Diolah oleh Daud dengan apa? Dengan dasar pengalaman dia, dengan dasar alam pikirannya, melihat Tuhan itu lebih besar. Hari ini, seruan saya mungkin kita sedang menghadapi persoalan, kekhawatiran, pergumulan. Mari rubah mindset kita dengan firman Tuhan. Mindset kita lihat ke depan itu, bahwa Tuhan itu El Shaddai, dia El Kibor. Kesuksesan itu harus kerja keras kalau dunia bilang. Dan hemat itu bisa sukses, bisa kaya. Firman Tuhan katakan hikmat Tuhanlah yang membuat engkau dan saya kaya. Dibuktikan Salomo. Betul nggak saudara? Hari ini saya terus ngomong kepada orang-orang saya, kepada anak saya, khususnya anak saya. Belajar. Papa dulu bisa jadi eksekutif orang di CEO, di grup-grup besar, di ABC, di Maspion, di grup Tritunggal, Papa diberikan kesempatan untuk duduk rapat dengan Gondo Kusumo, Hadi Kusumo. Itu pemilik bosnya Darmala. Berkali-kali kita dapat datang, saya bawa tim, saya yang sebagai leader, bisa hadapan dengan orang konglomerat rapat. Papa nggak punya apa-apa, hanya hikmat.
Tiap kali aku nangis dapat Tuhan minta hikmat. Saya ingat teman saya namanya Yusuf, dia seorang kepala laboratorium di sebuah perusahaan yang cukup besar. Akhirnya dia nangis, pokoknya ada orang-orang barat, orang ini banyak tingkahnya, suruh membuat produk riset itu. Dia bilang, Pak, saya cuma hanya bawa ember di depan lab saya, air, bahan-bahan kimia, saya berlutut di hadapan Tuhan. Di hadapan orang, saya berlutut, saya berkata, Tuhan tolong saya. Akhirnya dia bikin, namanya Daya. Saudara tahu deterjen Daya? Buat Daya. Dia bikin beberapa produk untuk perusahaan ini. We are nothing, saudara. Kalau engkau dan saya tidak mau melekat kepada He is everything. Anak-anak muda khususnya. Jangan merasa dirimu pintar, benar, ilmumu tinggi. You are nothing di hadapan Tuhan. Kepala lab, dia bilang, aku gak sekolah apa-apa loh. Hanya sekolah S1, ya S1 kimia lah. Selesai, nah apa-apa. Dosen saya master degree, doktor lebih hebat. Yang datang dari luar negeri itu, master membuat kimia campur ini. Saya gak sekolah biasa ini. Tapi Tuhan berikan kita hikmat. Saya sekali lagi ajarkan anak saya. Ayo, minta hikmat. Hikmat, di balik hikmat itu engkau bisa membedakan apa yang baik, apa yang tidak baik. Apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang tidak. Hikmat itu penting sekali. Kalau engkau dapati hikmat, engkau dapati namanya Tuhan pribadi itu. Cara pikirannya Tuhan itu hikmat. Dunia itu tidak bisa kita beli hikmat, betul nggak? Kita bisa beli dengan harga mahal, ikut seminar. Waduh, termotivasi. Pengetahuan aja. Orang yang mau pinter, sekolah teologi sampai doktor, karburator, saya bilang lebih tinggi dari doktor. Akhirnya kosong. Orang tahu udah kosong. Akhirnya debat sesama teologi itu debat kusir, debat yang sia-sia. Nggak ada apa-apanya. Seorang hamba Tuhan butuh urapan. Butuh pengalaman bersama Tuhan. Itu jauh lebih liar, lebih memberkati. Daripada buka firman contoh ini, ayat ini contoh ini, seperti orang hukum aja. Ya, kita tidak. Dasar kebahagiaan orang dunia katakan, dan kebanggaan hidup mereka, itu adalah kekayaan dan kehormatan. Mereka rasa hormat jadi tokoh. Mereka rasa kaya ini. Ingat saudara, ketika Abraham dalam kedudukannya, seorang yang sangat berhasil, duduk di gerbang kota. Justru saat itulah Tuhan kalau mau pakai dia, Tuhan empty-face, kosongkan dia, suruh ke tempat yang ini. Tinggalkan semuanya. Ke zona kehormatannya, zona kenyamanannya. Tinggal. Kalau engkau dan saya mau dipakai Tuhan, kosongkan diri kita. Kita katakan, hineni, we are nothing. Kita hanya budak-budak yang tidak ada artinya. Mazmur 25 ayat 12-13. Orang yang takut akan Tuhan akan menetap dalam kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada di mana? Ada di dalam hadirat Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dalam sekali loh firman ini. Saya dalam hari-hari ini, kemarin malam, ada kejutan lagi. Pengumuman dari Taiwan. PT saya, perusahaan saya di stop sementara, di boykot, tidak boleh kirim tenaga ke Taiwan. Karena ada anak yang COVID. Ayo saudara, kita sudah PCR di Premier. Kita sudah ada di NH. Kita ada rumah sakit Polri. Apa ya? Berangkat nih. Kan 72 jam. Hari ini keluar, besok berangkat. Sampai sana 14 hari karantina. Setelah itu di tes. Anak saya COVID. Langsung ultimatum. 1 hari 2-3 perusahaan. Waduh, banyak ini. Saya bilang, ngucap syukur, rehat. Saya tenangkan di grup saya semuanya. Udah, hari ini kita di ultimatum, tenang aja. Ayo kita beresin dulu, kita minta gugus COVID datang ke BLK kita. BLK saya di Malang. Saya tahu ini yang bikin ulah ini adalah BLK saya di Cirebon. Yang amburadul, kira itu. Tapi ya sudah, kau beresin. Udah nggak usah di ini. Tetap mengucap syukur, bilang istri saya. Ngucap syukur. Gak usah kita gelisah, gak usah ini. Terus siup saya di Jepang. Juga mau dicabut. Nothing. Gak tahu. Saya bilang, gak apa-apa iblis. Apapun kerja. Tapi aku ada di dalam Tuhan. Gak ada ganggu saya tidur.
sekarang udah lepas level saya udah dunia ini nggak ada, lepas. Saya katakan, saya tidak terpaut kepada apa yang di dunia ini. Aku tahu papaku di surga yang memelihara aku. Papaku di surga yang memberikan saya usaha. Papaku yang di surga memelihara karyawan. That's all. Amin, saudara. Saya tahu, one day, satu hari, Tuhan pulihkan hidupku itu seperti orang sedang bermimpi. Tuhan bukakan itu, pintu-pintu ini. Kalau hari ini we are worry, kita khawatir, kita takut untuk ini dan itu untuk masa depan. Pikiranmu sudah dibelenggu. Alam pikiran itu harus freedom, bebas dari itu. Saya lanjutkan. Mazmur 25 ayat 12:3. Anak cucunya akan mewarisi bumi. Bayang, itu ada janji Tuhan. Engkau dan saya ada di dalam Tuhan. Percayalah, anak cucumu itu akan perkasa di atas muka bumi dan mewasiri bumi. Dan di Yesaya 48 ayat 18. Perhatikan, di situ dikatakan kalau orang yang terus perhatikan firman Tuhan, orang yang bergerak berjalan firman Tuhan, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak berhenti. Dan kebahagiaan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah, tadi yang kering sama berhenti deh, gitu ya. Jadi, saudara, saudara lihat nextnya, janganlah engkau dan saya menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam terjemahan lain, renew your mind. Pembaharuan budi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Waduh, saya bilang, wah ajaib ini. Gak bisa, kita ini kadang-kadang gak bisa nyampe ke level ini. Padahal Rasul Paulus sampaikan, ini penting, ini penting. Kalau engkau mau menjadi seorang yang hidup berkenan, seorang yang freedom dari keterikatan ragi dunia ini lakukan. Ada apa-apa? Puji Tuhan, itu yang terbaik. Saya kemarin terima berita itu dari pemerintah Taiwan, itu sebenarnya sudah ada banyak PT ya, banyak perusahaan. Kena perusahaan saya. Apa saya bilang? Apa yang saya khawatirkan itu datang kepadaku. Perpujilah Tuhan. Aku tetap percaya Dia yang terbaik. Istri saya bilang sama dia duduk. Kita malam loh, hampir jam berapa? 10:30. Itu pengumuman dari Taiwan. Fresh in the oven. Mereka rapat sampai malam putusin. Ada 2 PT. Ini anaknya ketahuan. COVID katanya. Nah, anak saya itu COVID sebelumnya ada COVID 1. Tapi masuk rumah sakit. Kita tahu nggak dikasih obat tuh di rumah sakit Taiwan. Kita kontak terus. Ada apa? Enggak, dikasih vitamin aja, dikasih makan yang banyak. Itu just it all. Hanya itu aja. Nah, saudara, negara maju loh, nggak dikasih obat vitamin dosis tinggi. Oke, jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan. Next. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran, itu Rasul Paulus katakan, aku itu melayani Tuhan. Pikiranku sering diganggu oleh ngomongannya orang makinya orang, fitnahnya orang, itu masuk pikiran. Tapi ini Rasul kata, aku pusatkan pikiranku dalam doa dan pelayanan firman. Halo, Rasul Paulus selesai sampai garis akhir. Sebuah kunci dikatakan, kuncilah pikiran kita. Fokuskan pikiran, pusatkan pikiran kita hanya doa dan firman Tuhan. Nggak ada cara lain, saudara. Saya harus ajarin jemaat di tempat ini. Ini penting, saudara. Kita terus berjalan, kita lihat, ngalami sendiri. Yang buat ketakutan kita, pikiran kita. Kalau. Jangan. Pikiran negatif juga sama. Jangan dia begini. Oh, jangan. Itu jeblok jatuh. Jangan dia berdosa. Oh, kalau dia itu gini. Oh, jangan dia dikutuk. Oh, jangan. Jangan asam, masih enak dimakan ya. Next di bawah, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Efesus 4:23. Itu bicara biarlah terjadi sebuah renew in your spirit of mind. Itu bicara roh. Rupanya ragi ini merupakan sebuah roh. Spirit yang menyebar. Spirit yang menjatuhkan, spirit yang memberikan engkau ketakutan, spirit yang membuat engkau khawatir. Buang itu, saudara. Kembali lagi, itu pertama bicara pikiran, oke? Saya mau masuk yang kedua,
Apa itu ragi? Ragi mengkhamiri pikiran kita. Kedua, ragi mengkhamiri hati kita. Itu sama dengan pikiran. Yang kedua, saya mau sampaikan. 1 Korintus 5 ayat 7 yang tadi katakan, buanglah ragi yang lama itu. Supaya kamu menjadi adonan yang baru. Saudara, ada ragi, ada adonan. Kalau tidak ada adonan, tidak ada ragi. Kalau hari ini engkau tidak berjalan dan jadi orang-orang percaya, iblis tidak akan jatuhin kamu. Oh, si keboloku. Jadi, ini berbicara sebuah kekuatan. Ragi bicara kekuatan. Next, coba ya. Kita next, lihat lagi. Ragi, lihat ada yang bikin kue itu ya. Ragi adalah sebuah bahan, sebuah material yang berfungsi mengembangkan adonan. Anda hari ini bikin bakpao. Kalau nggak pakai ragi, jadi nggak bakpaonya? Engkau jadi kue bolu. Kalau tidak ada ragi, jadi nggak bolu. Boro-boro jadi. Jadi bantat, betul kan? Dunia ini butuh namanya ragi. Untuk menjadi sebuah kekuatan eksplor. Sebuah kekuatan turbo untuk mendorong. Itu ragi. Nah, saudara kasih Tuhan, ini adalah ragi. Saya katakan, ragi itu adalah kekuatan dunia. Banyak orang dunia, orang yang tidak percaya, termasuk anak orang gereja Tuhan, orang-orang percaya, membutuhkan kekuatan, pertolongan, pengharapan dari di luar dia. Saya bisa berhasil, orang itu berhasil karena papa mamanya berhasil, papa mamanya kaya. Saya ini siapa, anak siapa, latar belakang siapa. Ini menjadi sebuah ragi dunia. Nggak hati-hati, kita nggak ini. Oh, aku semua serba terbatas, semua serba ini. Pikiran, itu keliru. Itu contoh aja, masih banyak sekali. Orang itu bisa dipakai Tuhan, bisa ini. Waduh, karena dia ini beda, memang dikasih Tuhan, dia diberikan prerogatif Tuhan, dia disaingi Tuhan. Saya mah enggak bisa seperti dia. Nehi, orang itu berani bayar harga lebih mahal dari orang lain. Saya dengar seorang hamba Tuhan, namanya PM. Ya, kalau paham, waktu awal-awal dia cerita, dia ada kakak, dia bilang, saudara, saya satu hari harus baca firman 4 jam, 5 jam. Saya harus berdoa sekian jam, saya tidak nonton TV. Dia lakukan FK itu. Karena dia belajar. Ada harga yang dibayar. Saudara, kembali lagi bahwasanya semua kita bisa melakukan perkara yang besar. Tergantung sejauh mana engkau tidak dikhamiri oleh ragi dunia. Konsep yang salah. Kehidupan manusia seperti adonan, saya katakan. Lewat ragi, adonan ini akan memekarkan kehidupan kita menuju kepada harapan kita, sukses, berhasil, bahagia dan segalanya. Itu adalah dunia. Saya bicara kekuatan dunia ya, topiknya dari kekuatan dunia. Ragi itu berbicara sesuatu yang asing masuk, yang kelihatannya baik, secara ilmiah itu baik, secara pengetahuan itu baik, tidak ada yang nggak baik. Kita sekolah baik, tapi jangan jadikan itu andalan kita. Bagi orang percaya, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Itu sebuah konsep. Hati yang melekat kepada Tuhan. Siapakah Daud? Seorang gembala domba beberapa ekor. Ayahnya saja tidak memperhitungkan namanya Daud. Ketika Nabi Samuel datang untuk mencari calon kandidat pengganti. Nggak diperhitungkan. Tapi hatinya yang terus dari kecil mengawin kecapi, menyembah, memuliakan, Tuhan melihat hatinya. Jadi apa akhirnya? Jadi raja meskipun perjalanannya berlikah-liku. Saudara, kekuatan manusia itu bertolak belakang dengan kekuatan roh. Nah, ini ada pemisahan. Kekuatan kedagingan dengan roh itu berbeda. Sering kekuatan pikiran kita mengalahkan kehendak Tuhan. Nah, ini saya ada satu lebar, saudara bisa baca sendiri banyak mengenai perencanaan, benefitnya, collaboratorinya, macam-macam itu connectivity-nya, ini banyak dasarnya. Membentuklah mapping pikiran kita jadi apa. Pikiran inilah menjadi orang itu sombong kalau dia mengadakan pikiran dunia. Pengakuan diri. Kalau dia terus pikirannya terus bersama dengan pikiran renungkan firman Tuhan, maka orang itu semakin hari semakin seperti padi yang berisi dia tunduk.
dia semakin rendah hati, semakin bersahaja. Oke, saya kira itu pelajaran Daud. Daud itu sering mengakui keberadaan, kehebatan, kedahsyatan, kasih sayang, sisi lain, dan sisi lain keadilan dari Tuhan dalam hidupnya yang dia alami. Dia sering katakan, Tuhanlah yang berperang demi aku. Bukan aku, tapi Tuhan yang berjalan di depan aku. Yang memberikan aku kemenangan gilang gemilang. Oke, ini Daud ya. Yang kedua, Daud sering menundukkan kehendaknya, rencana dirinya, keinginan dirinya di bawah otoritas Tuhan. Dia sering minta, Tuhan pilihlah buat aku. Tuhan, dia tanya kepada Tuhan, jalan mana yang aku harus tempuh. Di dalam Mazmur 25 ayat 4. Dia berdoa, ini doa itu banyak saudara kalau mau baca di Mazmur. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Mestinya kita telani Daud. In every aspek hidup kita, mari dalam perkara kecil maupun perkara besar belajar. Minta Tuhan tunjukkan jalan. Tapi sering kita ambil keputusan. Oh ini bagus, oh ya bagus, ya ini. Mestinya semuanya harus dengan doa. Mazmur 86 ayat 11, saya ambil 2 ayat aja ya. Saudara bisa cari banyak ayat. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Bayangin, begitu berhati-hatinya Daud. Begitu sesamanya Daud mulai meraba hatinya Tuhan, mulai mengetahui kehendak Tuhan, mulai tahu detak jantungnya Tuhan Daud. Next. Daud menyatakan diri tidak berdaya. Sering dia katakan dia tidak berdaya, dia lemah di hadapan Tuhan. Itulah menjadi sebuah dasar Tuhan berkenan, Tuhan sayang sama Daud. Kita tahu Siklak terbakar. Betul ya? Sekian lama dia mengabdi kepada Akis, Raja Akis. Disayangi Raja Akis. Dia mau berperang. Dia mau berperang nih. Terakhir itu. Dibawa Raja Akis untuk perangin apa? Bangsa Yahudi. Bangsa Israel. Nah, saya baru pernah sharing dengan Bu Ayu. Aku ini suka gelitik gitu loh. Tuhan, ini hamba kesayanganmu. Ya kan, kesayangan Raja Akis. Why, kenapa engkau izinkan kota Siklak itu terbakar, dijarak istri, anak-anaknya, sampai dia mau dihujam mati loh. Di titik-titik lembah. Bukankah kelama yang bayang maut, bayangin. Wah, udah ganas itu. Perwira-perwiranya tentara, ganas. Kok terjadi? Saya tanya ke Pak Sento sama Ayu. Hari ini saya tanya, kenapa ini terjadi? Orang tahu banyak akan dituntut banyak. Saya tanya mereka. Hanya 2 ini, selain saya tanya lagi. Saya berdoa, saya diajarin. Nak, perhatikan. Ketika Raja Akis mengajak Daud untuk berperang bersama dia, Daud mengokekan, mengiyakan, bahkan meneguhkan. Gak usah khawatir sanksi sama saya. Saya bisa tetap akan perang secara profesional untuk bangsa Israel ini. Itulah letak pintu kuncinya. Dia jatuh. Tuhan marah, Tuhan murka. Bangsa Israel apapun dia cara, bangsa Israel adalah chosen people. Daud ada sebuah komitmen di sana. Perhatikan. Meskipun Tuhan bisa batalkan, akhirnya jenderalnya ininya, tetap sanksi, akhirnya Raja Akis sampai baik, udahlah. Pokoknya aku percaya sama kamu full, totally. Tapi orang kiri kanan saya masih ragu ketulusan hatimu, kesetiaanmu, pengabdianmu. Lebih baik kamu pulang aja. Ketika pulang dia hadiatin kota dia diamin tuh. Dibakar habis. Adakah Daud marah? Balik lagi. Apa yang dia lihat, informasi yang masuk. Semua marah. Daud apakah dia marah? Dia katakan, cepat-cepat. Bawa baju efod. Artinya apa? Dia mengambil langkah. Apapun terjadi dalam kehidupanku, kecil maupun besar, pertama aku tahu Tuhan mengambil alih. Tuhan yang mengendalikan. Dia cari Tuhan. Hari ini engkau sedang mengalami persoalan apapun juga. Masuklah kamar, tutup pintu, berdoa.
Saya ingat kita ada som biasa, induk depan saya si Hana, itu berkali-kali panggil hamba Tuhan, ada nggak si Hana, si Hana? Dia panggil, saya percaya Tuhan sangat berkenan menyayangi dia. Dia sendiri kesendirian, dia akan cari Tuhan, dia sendiri punya hubungan, ya Tuhan ingat dia. Lalu dia hamba Tuhan. Nah saudari kasih Tuhan, Daud ambil effort, dia berdoa. Dia tanya Tuhan, Tuhan hendakkah aku kejar? Saudara ingat ya, saya sampai ke Pak Sento sama Ayu juga. Orang gerombolan ya yang menjarah, membawa tawanan, membawa harta yang berlimpah luas, jalannya cepat atau lambat? Zaman dulu jalan kaki kan? Lambat atau cepat? Lambat kan? Meskipun 2 hari, dia udah pulang itu hari ketiga. Itu pasti masih lambat. Bisa dikejar nggak? Orang naik kuda perang, pasti lebih cepat, betul nggak? Bisa nggak? Bisa. Logika alam pikirannya. Tapi Daud tidak pakai. Dia berlutut, dia bersujud merendahkan diri, merasakan sendiri lemah, gak ada apa-apa. Dia tanya Tuhan, Tuhan, hendakkah aku kejar mereka? Tuhan bilang, kejarlah. Dia tetap bisa menghadap kepada dengan hati yang murni. Nah Tuhan sayang sama dia. Halo saudara, kita tahu dia jarah, dia pergi perang dengan pasukannya sangat sedikit. 100 orang kalau salah ya. Dia terus ini jarah semua pulang. Hari ini Tuhan itu ada 2 sisi. Dia Tuhan yang adil, dia Tuhan yang penuh dengan kasih. Engkau yang diberi banyak akan dituntut banyak. Jangan hidup iri sama orang. Karena engkau dan saya mengalami suatu persoalan. Karena engkau dan saya Tuhan menilai lebih kuat dari orang lain. Gitu aja. Pikir semua yang manis, yang positif. 2 Korintus 12 ayat 9 di bawah. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita terus datang kepada Tuhan, Tuhan aku hanya carang. Aku gak bisa hidup kalau tanpa melekat kepadamu, kepada pokoknya. Itu sebuah konsep yang Bapa sangat sayang, sangat rindukan. Engkau dan saya mengambil sebuah posisi seperti seorang anak, datang terus kepada mama, kepada papa, minta didekap, minta dipeluk, minta dibelai. Papa mama marah-marah, akhirnya tetap namanya anak. Tetap disayang, dibelai. Nah papa mama itu kemana juga dia ingat, ada buah hatinya. Daripada saudara-saudara lain mungkin gak lakukan hal demikian. Saya sering berikan sebuah ilustrasi. Seorang papa pulang, naik sepeda motor pulang, kerja. Baru sampai di depan halaman. Si anak perempuan kecil ini, di antara banyak saudara, dia paling kangen sama papai. Dia buka pintu, pagarnya papai masuk, dorong sepeda motor masuk. Dia kunci, papa, dia ini saya udah pegang. Anak kecil. Helm papanya diambil, tasnya papa diangkat. Dia lari ke, ke belakang. Dia siapin kesukaan minumnya papa. Entah itu teh panas, entah itu kopi, dia siapin. Dengan keberdayaan, ketidakberdayaan dia, dengan keberdayaan dia bawa, papa minum, papa, dipijitinlah kaki papanya. Itu jadi sehari, 2 hari, 3 hari. Suatu hari, tidak ada yang buka pintu. Papa cari, di mana anak ini? Mana Susi? Coba cari. Kok di ini? jadi agak gimana? Nah, akhirnya baru tahu, Susi itu sakit. Di atas loteng. Papanya kesempatan pertama datang peluk Susi. Betul? Nah, papanya kemana ingat ada Susi. Hari ini saudara dengan sikap yang sama. Mari datang kepada Tuhan. Dalam kelemahan kita butuh dia. Dalam kekuatan kita mengakui bahwa kita lemah. Di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan sesama kita ya. Next, 1 Korintus 5 ayat 8. Oke. Karena itu marilah kita berpesta. Tadi ya firman tadi ya. Bukan dengan ragi yang lama. Bukan pula dengan ragi yang keburukan dan kejahatan. Tetapi dengan ragi yang tidak beragi. Roti yang tidak beragi. Yaitu kemurnian kebenaran. Saya mau sampaikan. Tuhan katakan. Kamu dan saya, gereja Tuhan, tidak perlu kekuatan dunia. Orang dunia butuh kekuatan. Butuh sesuatu yang memberikan mereka untuk menuju keberhasilan. Tuhan bilang kamu gak perlu. Sebab engkau dan saya sudah makan roti. Sudah menyatu
dengan Tuhan yang tidak beragi. Saudara tahu ketika saya waktu masih kuliah, saya tinggal di gereja di Taiwan. Saya paling sering bikin roti. Saya tahu tepung aja, tepung murni, tepung aja. Kita punya namanya kayak wajan agak datar itu. Saya akan bikin adonan ini, kasih air, kasih ini. Sudah itu saya tahu takarannya, saya taruh namanya di loyang itu. Jadi di loyang itu dipanggang. Keluar roti, krius, itu buat perjamuan. Satu orang ambil satu, kita bikin rotinya putih itu, kayak apa orang tepung itu loh. Itu tidak beragi. Kami perjamuan pakai itu semua, nggak pakai hosti. Meskipun ada hosti, saya 4 tahun saya kuliah, saya bikin itu. Tadi saya juga bikin. Kalau saya udah tingkat 2, tingkat 3, adik-adik tingkat kita, kamu bikin ya, datang gereja, bikin itu, kita ngajarin. Lama-lama ya lupa gimana cara bikin. Tapi itu tidak beragi. Banyak orang pakai roti tawar, roti itu. Pendeta saya bilang, enggak boleh. Jelas-jelas itu roti yang kita makan ada roti tidak beragi. Hari ini kita makan hosti. Perjamuan itu tidak beragi. Saya tidak tahu ya, harusnya tidak beragi. Cuma enak kayak kerupuk. Dulu kita tuh agak keras juga. Ini karena dari tepung murni. Kemurnian dan kebenaran itu ada di mana? Yaitu pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan yang sudah menjadi daging, kum fayakun, menjadi firman. Firman itu adalah kekuatan. Tuhan just only a one word, kata Pak Singgi. Hanya satu kata saja. Semua tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Kita butuh. Bukan kekuatan dunia, bukan rakit dunia memberikan kita kekuatan. Tapi kekuatan kita di dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan Yohanes 15 ayat 3 dan 4. Yesus berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dalam dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak, Ibu yang saya kasihi, ini berbicara kita ada di dalam Tuhan. Dan kekuatan yang tidak terbatas, unlimitation power of the Holy Spirit itu menyatu dengan kita. Dan pikiran kita kunci, fokus, pusatkan seperti Rasul kata, aku pusatkan pikiranku hanya doa dan pelayanan. Firman Tuhan, kuasain, saya percaya. We are different, kita akan menjadi orang yang berbeda. Khususnya anak-anak muda, jadi orang berbeda. Saya katakan, kemarin dengan salah seorang saudara, Pak, Bapak ini kerja pernah jadi asisten sampai 10 tahun dengan bosmu yang ini di Mas Bio. Itu kan kuala, itu kan kayak api. Kok iso? Aku bilang, ya saya juga gak tahu. Saya masuk pertama kali aja di grup besar itu, sekretariat suruh bilang, Pak kita doain ya Pak ya, mudah-mudahan Bapak bisa lewat 1 bulan. Ini kurang ajar juga loh itu. Mudah-mudahan, betul, saya baru tahu banyak sekali asisten-asisten Kim. Lo rapat. Itu orang yang Stanford University, itu udah doktor loh. Itu bicara aluminium, bicara ini. Dia orang rapat diusir keluar. Orang yang master degree dari luar negeri semua diusir keluar. Saya pikir ini anugerah Tuhanku bisa bantu beliau itu 10 tahun. Bahkan diberikan power, diberikan wewenang. Di bawah saya banyak direktur. Tapi saya tiap anggap saya ini gak lemah. Saya butuh hikmat. Saya bisa dapat aja. Ayo udah dapat ya. Jadi saya bersatu dengan mereka. Saya anggap lemah, saya bawa di hadapan dia. Pilih A, B, C, D. Alternatif. Kalau S gak bisa masuk, pakainya terlalu gemuk. M. Kalau gak bisa, berarti cost-nya lebih tinggi. Kita L. Nah, L capainya harus gimana? SL. Di dalam manajemen profesional, kita butuh Tuhan, butuh hikmat, butuh kekuatan. Bukan engkau mendapatkan master degree, doktor, dalam spesifik apa? Nah, itu gak ini. Hanya anugerah dan kemurahan Tuhan yang menjadikan engkau dan saya berbeda. Di sini saya katakan, hidup kita harus berpadan dengan apa yang merupakan pemberian Tuhan. Banyak orang itu iri hati. Banyak orang itu marah karena sekelilingnya dia lihat ketidakadilan pimpinannya. Dia marah kepada pimpinannya. Itu salah. Kita harus terus merendah.
Jangan iri dengan keberhasilan orang lain. Jangan membandingkan kehidupan dan keberhasilan orang lain. Belajarlah mengucap syukur dalam setiap perkara. Ya, saya lihat sebagian ada lihat HP, sebagian lihat saya. Ya, nggak puji Tuhan, saya minta kalian bisa lihat di sini ya. Belajarlah mengucap syukur dalam setiap perkara. Itu gak mudah loh saudara. Kadang kita marah, kita tidak puas, kita merasakan tidak adil, kita ini gak gampang. Tapi Tuhan ingin sifat Tuhan di atas kayu salib saja dia katakan, forgive them, Father, because they don't know what they do. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kalau engkau dan saya hari ini memiliki kebenaran firman, maka engkau dan saya lebih dari orang lain. Engkau bisa tahu, bisa mengerti, bisa memahami, bisa mengayomi, bisa memaafkan, bisa mengampuni, bisa melupakan. Amin, saudara. Kalau engkau ikut wong gendeng ikut gendeng, berarti gak ada bedanya. Orang gendeng ikut marah kepada orang gendeng, tidak ada bedanya. Orang bebal, engkau kita marah kepada orang bebal, tidak ada bedanya. Engkau bagian orang bebal. Itu di Amsal katakan. Mari saudara, miliki sebuah namanya kebenaran dan kemurnian itu dari Tuhan saja, yaitu firman. Next, jangan terpolusi ragi dunia. Jagalah hatimu. Tadi kan pikiran, ini jaga hati. Jaga hati dalam Amsal 4:23. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. With the diligence. Hati-hati. Sebab dari hati itu terpancar kehidupan. Saudara mau hidup diberkati, disukai, diperkenan, disayangi Tuhan, disayangi sesama, atau bagaimana sebaliknya. Hati ya, ukuran barometer. Lanjut Ibrani 13 ayat 5, kita udah di penghujung. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kenapa orang mengejar semua ilmu pengetahuan, kepintaran, kekuatan, raki-raki, terima akhirat? Tujuan satu, UUD, ujung-ujung duit. Karena duit itu dianggap itu mendatangkan kehormatan dan kemuliaan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu bicara Tuhan Immanuel. Apapun keadaanmu suka dan duka, aku Tuhan punya kasih setia. Oke? Makna kehormatan dan kemuliaan. The honor and the glory. Orang dunia semua cari the honor and the glory. Kehormatan dan kemuliaan. Orang di gereja melayani Tuhan juga sama. Saya katakan, ini ada ilustrasi. Ada emas, dia ketemu lumpur. Ya saudara tahulah ceritanya. Emas katakan, aku sangat mulia. Aku honor. Karena diriku saja orang bisa saling membunuh. Persaudaraan bisa putus. Wah, aku betapa penting katanya. Kamu ini lumpur kotor. Dia ngenyek gitu loh. Si lumpur nangis. Dia tanya ke Tuhan, Tuhan, kok engkau diciptakan saya kok ngono, kok nasibku kok tragis, kok aku kok gak seperti dia. Jubah kemuliaan, kehormatan dia pakai emas itu. Tuhan katakan, lumpur, kamu ini indah. Lewat dirimu kamu akan menghasilkan banyak tanaman. Buah duren yang semerbak harum ya. Akan menghasilkan berbagai macam bunga. Yang dimana di tempat-tempat kebahagiaan orang menikah, raja itu punya bunga. Saya lihat bunga, itu ini bunga palsu sih ya. Nah saudara, itu bunga. Engkau membawa kebahagiaan kepada orang. Engkau menghasilkan sesuatu yang tidak pernah dimusuhin ataupun saling bermusuhan seperti emas. Engkau membawa sebuah namanya keindahan. Mereka mengingat ada ciptaan. Penciptanya siapa? Engkau bawa meskipun engkau kotor. Engkau membawa sebuah kemuliaan. Bukan dirimu tapi Tuhan dalam hidupmu. Halo, hari ini. Mari renungkan baik-baik. Kenakanlah manusia baru. Yang terus menerus diperbaharui. Dalam pengetahuan sesuai dengan gambar dari penciptanya. Pengetahuan itu bicara dengan kebenaran firman dari sang pencipta yang berikan kepada kita. Tuhan merindukan engkau dan saya dibebaskan dari hati pikiran, dibelenggu, dikamirin, dikontaminasi oleh ragi dunia yang sia-sia. Kekuatan kita tanpa bersandar pada kekuatan di luar Kristus, kita itu akan binasa. Yeremia 17 ayat 5, 7 dan 8. Saya ada kasih gambar tanpa ragi. Itu saudara tahu YouTube ya, tanpa ragi. Itu bicara kemurnian.
Oke. Dekati terakhir, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Oke, saya tidak baca deh ya ini firman, kalian bisa lihat. Saya mau baca itu Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, firman itu mengajar kita, mari akui otoritas dan kedaulatan Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ingat itu. Kalau engkau masih pikiran lama masih dendam, dengki, maki-maki, pokoknya engkau belum ciptaan baru. Kalau engkau ada ciptaan baru, maka roh kasih, anugerah, kasih rahmat Tuhan turun. Dan kasih itu menutupi setiap kesalahan. Kasih itu memberikan engkau pengharapan. Kasih Tuhan itu memberikan engkau kekuatan. Kasih Tuhan itu memberikan engkau kekuatan untuk lepaskan pengampunan. Melihat segala sesuatu itu indah di mata Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru, pengharapan, kesukacitaan, kebenaran kerajaan Allah itu datang dalam hidup kita. 2 Korintus 5 17. Isilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Itu merupakan sebuah dasar perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan, Pak Yusak katakan ngerti gak ngerti bocor. Aku juga baca terus. Habis baca pasal ini ke pasal lain lali lupa. Balik lagi ke pasal itu. Baca pasal ini, lupa yang pasal itu. Balik lagi. Sampai terakhir frustasi juga. Tuhan berikan aku daya ingat yang baik. Saya ingat seorang hamba Tuhan. Sekian puluh tahun dia masih ingat nomor HP-mu. Dia ingat namamu. Itu hamba Tuhan punya karunia khusus. Itu daya ingat seperti rekaman. Saya ingat Pak Yusak cerita. Waktu kecil itu bodoh, idiot, gak iso. Tapi Tuhan berikan saya rekam itu. Waduh, saya ingat, saya minta Tuhan berikan aku daya ingat yang baik. Mungkin ini saya pernah baca, kalau semakin usia, itu otak itu berkarak. Otak kita ada karaknya. Itu yang membuat kita gak bisa ingat banyak hal. Bisa cukup pelupa. Saya bilang karak itu Tuhan keroin. Biar aku punya daya ingat yang baik, khususnya untuk firman-Mu lekat kepadaku. Wes gitu ya, di luar kemampuan manusia kita berdoa. Aku juga berdoa sama Tuhan, minta loh. Kalau nggak rugi saya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Saya terlalu bacakan. Siang dan malam, maka perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Wah, beruntung saya senang itu hoki. Hoki itu fuji. Kalau kita keluar masuk toko hoki itu belum tentu hoki. Itu keluar duit. Iya dong? Nah, kalau kita keluar masuk rumah Tuhan, hadirat Tuhan, tentu Tuhan berikan engkau hoki. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, keberhasilan dan keberuntungan. Oke, saya naik lagi ya. Udah tinggal 1 slide atau 2 slide. Yesus itu roti tidak beragi. Tadi dikatakan ya. Kasih karunia-Nya itu besar dan murni. Mari tanggalkanlah manusia lama kita. Jangan izinkan ragi apapun juga merusak hatimu dan pikiranmu dan jiwa kita. Jangan bersandar pada kekuatan manusia. Be the freedom from the slave. Slave itu budak of our old mind. Semua pikiran-pikirannya memperbudak kita. Buat kita marah. Buat kita iri hati. Buat kita berpikir negatif dalam segala perkara. Ayo salib itu. Budak itu. Diikat. Dilepaskan itu. Apa yang sedap dipikir, apa yang mulia, apa yang baik, apa yang manis. Ayo masuk. Lawan itu, latih dari from the day to day. Dari waktu, dari day by day. Waktu ke waktu, belajar itu. Itu hanya harus dilatih. Renew our mind. Dengan apa? Kebenaran firman. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Nah, tujuannya itu kita merdeka. Galatia 5:1 kan. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di berikutnya itu sebenarnya ada sebuah video, saudara mungkin pernah lihat video ini. Dikatakan ada seorang wanita waiters. Ya saya nggak bisa puterin ya video ini. Video dari YouTube sih. Dia itu kerja di cafe. Karena kerja sampai 10 jam, pagi-pagi subuh jam 4 pagi. Dia lihat 2 pemadam kebakaran, petugas datang ke kafe dia.
lusuh, kotor, wajahnya wes kayak areng, peteng karena malam sepanjang malam mereka semprotin itu kebakaran, datang minum kopi pagi-pagi sebelum pulang ke rumah. Dia lihat kasihan, belas kasihan. Itu mereka perjuangkan, tinggalkan istri, anak-anak untuk sebuah korbankan nyawa untuk orang lain. Sebuah pengabdian yang begitu mulia. Dia bikinin, dia bilang mau apa? Ya biasa kopi. Ngantuk kita udah nggak tidur dari malam sampai pagi. Kita mau pulang istirahat tapi mau minum kopi. Oke, dia bikin kopi, dia ditambahin. Dia order, dia tambahin roti, dia tambahin cheesecake, dia tambah itu, dia bayar sendiri. Nah ini masalah itu. Dia bayar sendiri. Oleh karena hatinya, pikirannya timbul, dia lihat apa yang dia dapat, informasi yang masuk dalam jendela pikirannya, turun ke hatinya, timbul belas kasihan. Dia bilang, aduh mereka itu ajaib, hebat. Dia berikan yang terbaik buat mereka. Dia bayar sendiri, bonnya itu masuk ke dia. Jarang ya orang begitu kan. Sehingga cerita, dia jamulah 2 orang ini, pemadam kebakaran. Akhirnya mereka makan pulang. Tahu-tahu hari berikutnya, timbul di blog, di sosmed, mereka beritakan, dia difoto, bahwa kalian, kita cerita mereka punya kerjaan, ada seorang waiters, mengorbankan untuk melayani kami. Dia cakap, kalau kalian makan di kafe ini, kalian ketemu seorang malaikat. Seorang yang diutus Tuhan, seorang dewi. Berikan lihat tip yang banyak. Sehingga cerita dalam waktu begitu cepat, itu sekian juta orang pengabsorb itu, dan orang semua datang. Ramai sekali toko itu, cuma hanya lihat dia. Dan mulai wawancara. Rupanya putri ini, cewek ini, ayahnya sedang sakit lama. Gak bisa bangun karena gak punya uang untuk operasi. Bed rest. Dia cari kerja 3 kerjaan, hampir 20 jam. Kadang-kadang 18 jam, tidur cuma 4 jam sampai 5 jam. Dia dapat uang untuk biayain ayahnya. Semua tahu, mereka tahu ayahnya itu butuh operasi. Butuh sebuah mobil untuk angkut dia. Butuh kursi roda, butuh ini. Dan waktu mereka kumpul dengan target 17.000 US dollar. Tapi mereka dia dapat 86.000 US dollar. Dia diberikan sebuah mobil oleh gubernur. Itu jadi pilar yang luar biasa. Oleh sebuah kebaikan yang kecil. Dimulai sebuah pikiran yang baik. Hati yang mulia. Kita gak bicara agama. Kita orang Amerika semua agama Kristen. Nah kita bicara, adakah seseorang? Mungkin hari ini engkau dan saya duduk di sini. Saya tanggal 10 akan berikan sembako kepada mereka hamba Tuhan yang di garis depan. Saya tanya ke Pak Yatiman di Gunung di Noko Jajar. Pak, di situ ada gereja. Waduh Pak, ada gereja. Yang saya tahu ada 10 gereja Pak. Gimana keadaan mereka? Aduh Pak, mereka pandemi ini ya nggak bisa diharapkan, di kampung mereka nggak berani ibadah loh Pak. Meskipun yang seberang itu begini-begini, mereka nggak boleh. Ya Pak, nanti saya kasih nama-nama Bapak ya. Tapi oke, tapi mereka nggak mungkin datang Pak untuk ambil ini. Saya siapin sembako, siapin selimut, mungkin kita ada dana lebih loh ini. Jadi kita harus pikir apa yang kita mau taruh lagi di dalam. Nah saudara, saya bilang, gak usah datang, nah kita kirim ke Noko Jajar. Itu papinya si Leni itu. Noko Jajar itu grupnya yayasannya Pak Suryadi, Dr. Suryadi. Saya minta Pak Suryadi kirimin. Dan mereka ambil, oh ya Pak, ini luar biasa Pak, biar Natalin mereka bisa dapat kehangatan. Itu kita cuma sekelintir kecil gitu ya. Hari ini ada bala keselamatan, mereka masuk pedalaman. Dan hari ini mereka dibakar. Itu bala keselamatan. Duit dari siapa? Dari engkau dan saya yang diberkati Tuhan. Saudara, ayo dalam kehidupan kita. Ada asongan tukang sampah. Paling sering tukang sampah kalau ketemu saya. Mas Tanto. Aku lihat lemariku ada apel. Ada sangkis. Biasa aku kantong pembantu. Aku kantongin. Aku bawa mereka. Mas, iki loh. Namanya aku gak tahu ya loh. Sering apelnya kecolongan. Tak ambilin apel, saya kasih mereka. Ada minum tak ambilin. Dia sangat perhatikan dengan kita. Kita tidak, kayak kadang dia bilang, lu apelku entek, kok habis? Ya diam aja. Oh dia kasih tukang sampah kok. Iya loh. Nah kita juga harus punya pembantu di rumah. Apa yang saya makan, tidak ada beda. Saya ngajar Victor. Victor sering beli Gojek datang, kadang lebih pisah 2. Loh, kok 2 pisah? Ya 1 buat Mbak E katanya. 1 buat Mbak E. Mbak Sarmi gak suka keju, dia percaya gitu. Ya kasih mbak-mbak yang kecil-kecil itu, kasih Mbak E. Saya pikir ini sesuatu yang mulia deh. Ajar kita, diri kita, bukan ajar orang, ajar diri kita memberi.
hidup kita memberi. Karena Tuhan terlebih dahulu memberi. Kalau engkau berani mentaruhkan beri, maka Tuhan akan tidak sayang kita memiutangi Tuhan. Amin. Terakhir, slide terakhir, bebaskan diri dari segala keterikatan pada dunia serta segala isinya. Bebas dari khawatir, bebas dari ketakutan. Hidup di dalam Tuhan yang telah memerdekakan kita dari segala keterikatan dunia lewat hati dan pikiran. Itu Galatia tadi 2 ya. I am a free man, the slave of the Christ. Kita orang bebas yang sudah membebaskan perbudakan dalam hidup kita, tapi ikatkan diri kita menjadi budaknya Tuhan. Ya dikatakan hineni. Tuhan Yesus memberkati ya semuanya. Amin. Silakan tutup kepala kita berdoa. Meskipun tidak ada slide, mudah-mudahan memberkati. Terima kasih ya Bapa di surga untuk waktunya, untuk saat a sweet moment. Kalau kita merenungkan firman-Mu itu adalah saat yang indah. Sekalipun kadang kita lemah, letih, tidak berdaya, ngantuk, tapi biarlah roh kami itu dikuatkan. Ada butiran-butiran mutiara kebenaran firman masuk dalam hidup kami. Bapak, Engkau meteraikan semuanya. Biarlah hidup kami adalah ada di dalam Engkau, bersama-sama manunggal dengan roh-Mu, karena Engkau adalah roti yang tidak beragi. Engkau adalah yang murni, yang benar, Engkau adalah yang mulia. Biarlah kami menyatu dengan Engkau. Bantu kami Roh Kudus dalam segala perkara. Biarlah pikiran kami tunduk ke bawah pikiran Kristus. Biarlah pikiran kami jendela ini tutup untuk apapun yang negatif, yang tidak baik, yang tidak benar, yang melawan akan kebenaran firman-Mu. Bantu kami Roh Kudus, tolong kami. Mampukan kami menjadi orang-orang yang terbebas dari budak membelenggu kami. Kekhawatiran, ketakutan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, semuanya. Lepaskan kami Tuhan. Kami mau terima yang terbaik, termanis, termulia. Semua kebajikan, kemurahan, kasih rahmat-Mu itu yang disediakan buat setiap kami. Kami tahu dalam keadaan apapun juga kami mau belajar bersyukur. Di dalam tengah bersyukur kami, sekalipun kami rugi, kami dilemahkan, difitnah, dirugikan, tetap hidup kami tidak terikat kepada dunia serta segala isinya. Kami adalah bagian kerajaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami adalah yang abadi dan yang mulia. Semua yang fana hanya sementara. Terima kasih ya Bapak, Engkau berkati mereka yang ikutin YouTube. Ikuti yang di rumah-rumah. Engkau berkati setiap kami yang ada di tempat ini. Tidak ada yang terkecuali. Biarlah Roh Kudus mampukan kami renew our spirit of mind. Terjadi sebuah perubahan paradigma kami. Terjadi sebuah pembaharuan dalam budi kami. Yaitu pikiran, hati kami, dan jiwa kami. Oleh kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami adalah umat lebih daripada pemenang. Kami adalah umat yang akan melakukan perkara yang ajaib dan perkasa yang lebih besar yang Yesus lakukan. Kami adalah umat yang Engkau tempatkan di Indonesia. Khususnya di kota Surya Baru. Semuanya itu indah. Karena kami bagian yang indah. Akan berdiri atas keindahan kota ini. Kami perkataan kota ini adalah kota menjadi biji mata-Mu, kota kemuliaan Tuhan. Kami percaya semuanya itu baik adanya. Sekalipun kami melihat tidak sesuai harapan kami, tapi kami tahu Tuhan yang hidup, rancangan tangan-Mu tidak pernah lepas atas hidup bangsa kami. Terima kasih ya Bapa untuk keluarga-keluarga, keadaan kami, dalam keadaan apapun juga, ajari kami tetap tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Terpuji nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang manis, nama yang mulia, kami ucap syukur, kami berdoa yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.